Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajalli adalah konsep dalam mistisisme Islam yang merujuk pada manifestasi atau penyingkapan Tuhan kepada hambanya. Istilah ini sering digunakan dalam tasawuf untuk menggambarkan pengalaman mistis di mana seseorang merasakan kehadiran ilahi secara langsung. Berikut adalah penjelasan panjang tentang proses terjadinya tajalli. Tajalli dalam konteks tasawuf merupakan pengalaman spiritual yang sangat dalam dan intim. Ia melibatkan penyingkapan hakikat ilahi yang biasanya tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Para sufi percaya bahwa melalui proses spiritual yang intensif, seseorang dapat mencapai kondisi di mana Allah menampakkan dirinya dalam hati dan kesadaran orang tersebut. Tahapan-tahapan proses terjadinya tajalli. 1. Penyucian jiwa. Proses tajalli dimulai dengan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Para sufi menjalani berbagai bentuk ibadah dan ritual untuk membersihkan hati mereka dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, iri hati, dan kecintaan pada dunia. Praktik ini melibatkan zikir, puasa, salat malam, dan muhasabah, introspeksi diri. 2. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah jiwa mulai bersih, sufi berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub dilakukan dengan memperbanyak ibadah, mengingat Allah secara terus-menerus, zikir, dan menjalankan sunnah Rasulullah. Dalam tahap ini, sufi berusaha untuk menghilangkan segala penghalang yang dapat memutuskan hubungannya dengan Allah. 3. Mujahadah, perjuangan spiritual. Mujahadah adalah usaha keras dalam menghadapi nafsu dan godaan duniawi. Ini adalah tahap di mana seorang sufi benar-benar berjuang melawan ego dan keinginan duniawi. Mereka mungkin menjalani latihan fisik dan spiritual yang berat untuk menguji ketahanan dan ketulusan iman mereka. Praktik ini seringkali melibatkan pengasingan diri, khalwat, dan meditasi mendalam. 4. Fana, peleburan diri. Fana adalah kondisi di mana seorang sufi mengalami peleburan diri dalam kehadiran Allah. Ego dan identitas pribadi larut dalam kesadaran akan Tuhan. Pada tahap ini, kesadaran individu tentang diri sendiri sebagai entitas yang terpisah mulai hilang, dan hanya kesadaran akan Allah yang tersisa. Fana adalah salah satu tahap penting menuju tajalli, karena tanpa meleburkan diri, sufi tidak dapat mencapai penyingkapan ilahi. 5. Baqo, kehidupan kembali dengan Allah. Setelah mencapai fana, sufi akan mengalami baqo, yaitu kehidupan yang terus-menerus dalam kesadaran akan Allah. Pada tahap ini, sufi tidak hanya kehilangan identitas pribadi, tetapi juga menemukan kembali diri mereka dalam kebersamaan dengan Tuhan. Baqo adalah keadaan stabil di mana sufi hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran ilahi dalam setiap aspek kehidupannya. 6. Tajalli, manifestasi ilahi. Tajalli adalah puncak dari perjalanan spiritual sufi. Pada tahap ini, Allah menyingkapkan dirinya kepada sufi dengan cara yang sangat pribadi dan mendalam. Manifestasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti visi spiritual, ilham, atau perasaan mendalam akan kehadiran Allah dalam hati. Tajalli tidak hanya memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang luar biasa, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang hakikat Tuhan dan alam semesta. Pengaruh tajalli pada kehidupan sehari-hari. Setelah mengalami tajalli, sufi biasanya mengalami transformasi yang signifikan dalam hidup mereka. Kehidupan sehari-hari mereka menjadi penuh dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan ketulusan. Mereka mampu melihat Allah dalam segala sesuatu dan merespon dengan penuh cinta dan kebaikan. Pengalaman tajalli juga memperkuat keyakinan dan iman mereka, serta memberikan panduan spiritual yang mendalam dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Proses tajalli adalah perjalanan panjang dan penuh tantangan yang memerlukan dedikasi, kesabaran, dan ketulusan. Melalui penyucian jiwa, perjuangan melawan ego, dan pencarian mendalam akan Allah, seorang sufi dapat mencapai manifestasi ilahi yang membawa transformasi spiritual yang mendalam. Tajalli tidak hanya merupakan puncak dari pengalaman mistis, tetapi juga fondasi bagi kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Alam semesta adalah manifestasi kebesaran dan kekuasaan Allah yang begitu luas dan kompleks. Ketika kita merenungkan keindahan dan keajaiban alam semesta, kita dapat merasakan betapa kecilnya diri kita di tengah kebesaran ciptaannya. Proses tafakur ini membawa kita pada pemahaman mendalam tentang eksistensi, tujuan hidup, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Setiap elemen alam semesta, dari bintang-bintang yang jauh hingga partikel terkecil yang membentuk kehidupan, semuanya bergerak dalam keteraturan yang luar biasa.
Hukum-hukum fisika yang mengatur pergerakan planet-planet, rotasi bintang, dan pembentukan galaksi, semuanya menunjukkan betapa telitinya Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Ketika kita mengamati langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, kita tidak hanya melihat cahaya, tetapi juga sejarah ribuan tahun cahaya yang menempuh perjalanan panjang hingga mencapai mata kita. Bintang-bintang itu bagaikan saksi bisu dari kebesaran Allah yang tak terhingga. Bumi tempat kita berpijak juga merupakan bagian tak terpisahkan dari alam semesta yang luas ini. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi, mulai dari flora dan fauna hingga ekosistem yang kompleks, semuanya berfungsi dalam harmoni yang seimbang. Setiap makhluk hidup, sekecil apapun, memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Fenomena alam seperti siklus air, fotosintesis, dan rantai makanan, semuanya bekerja dengan cara yang sangat canggih dan teratur. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita lihat dan rasakan. Proses mentafakuri alam semesta ini bukan hanya tentang mengagumi keindahan dan keajaiban yang ada, tetapi juga tentang memahami pesan-pesan spiritual yang tersirat di dalamnya. Alam semesta mengajarkan kita tentang kebesaran Allah, tentang bagaimana segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita merenungkan hal ini, kita dapat merasakan betapa kecil dan lemah diri kita di hadapan kebesaran Allah. Namun, di sisi lain, kita juga merasakan betapa istimewanya kita sebagai manusia yang diberi kemampuan untuk berpikir dan merenung. Tajalli, dalam konteks ini, adalah pengalaman spiritual di mana seseorang merasakan kehadiran dan kebesaran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita mentafakuri alam semesta dengan hati yang ikhlas dan pikiran yang terbuka, kita dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi di mana kita merasakan kebersamaan dengan Sang Pencipta. Tajalli bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi melalui proses kontemplasi yang mendalam dan kesadaran yang penuh akan tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita. Dengan mentafakuri alam semesta, kita belajar untuk lebih menghargai hidup, lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan lebih berusaha untuk menjaga dan melestarikan alam ini sebagai amanah dari Allah. Kesadaran ini membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna dan berorientasi pada kebaikan. Alam semesta bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi juga tempat kita belajar, tempat kita menemukan makna, dan tempat kita merasakan kehadiran Allah yang Maha Besar. Meditasi zikir di alam terbuka adalah sebuah praktik spiritual yang memadukan keindahan alam dengan kontemplasi mendalam. Tajalli, atau manifestasi spiritual, adalah pengalaman puncak yang diidamkan oleh banyak pencari kebenaran dalam tradisi tasawuf. Melalui meditasi zikir di alam terbuka, proses menuju tajalli bisa dipercepat dan diperdalam. Berikut adalah uraian panjang mengenai bagaimana meditasi zikir di alam terbuka dapat menjadikan cepat tajalli. Meditasi zikir dan alam terbuka. 1. Menggabungkan zikir dengan keindahan alam. Meditasi zikir adalah bentuk zikir yang dilakukan dengan konsentrasi mendalam, biasanya melibatkan pengulangan nama-nama Allah, Asmaul Husna, atau kalimat-kalimat suci lainnya. Ketika dilakukan di alam terbuka, meditasi zikir ini bisa mendapatkan manfaat tambahan dari lingkungan sekitar. Suara angin, gemericik air, dan nyanyian burung dapat menenangkan pikiran dan membantu kita lebih fokus pada zikir. 2. Alam sebagai cerminan keagungan Allah. Alam adalah salah satu manifestasi dari kebesaran dan keindahan Allah. Ketika kita merenungi keindahan alam sambil berzikir, kita diingatkan akan kebesaran Sang Pencipta. Hal ini dapat memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah, membuat zikir kita lebih bermakna dan mendalam. Manfaat meditasi zikir di alam terbuka. 1. Ketenteraman dan kedamaian. Suasana alam yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota dapat memberikan ketenteraman batin yang mendalam. Ketika pikiran tenang, hati menjadi lebih mudah menerima dan merasakan keberadaan Allah. Ini adalah kondisi yang ideal untuk mencapai tajalli. 2. Peningkatan fokus dan konsentrasi. Alam menyediakan lingkungan yang minim distraksi. Tanpa gangguan teknologi dan kebisingan kota, kita bisa lebih fokus pada zikir dan meditasi. Fokus yang mendalam ini mempercepat proses internalisasi zikir, yang merupakan kunci menuju tajalli. 3. Kesehatan fisik dan mental. Berada di alam terbuka terbukti secara ilmiah meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih adalah fondasi penting untuk menjalani praktik spiritual yang intens seperti meditasi zikir.
ketika tubuh dan pikiran dalam kondisi optimal, perjalanan menuju tajalli menjadi lebih lancar. Proses menuju tajalli melalui meditasi zikir. 1. Pengalaman keberadaan Allah. Tajalli adalah pengalaman merasakan keberadaan Allah secara langsung dan mendalam. Ketika melakukan meditasi zikir di alam, kita lebih mudah merasakan kehadirannya melalui ciptaannya. Setiap elemen alam mengingatkan kita pada Sang Pencipta, membawa kita lebih dekat kepadanya. 2. Pembersihan jiwa. Zikir yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh konsentrasi membantu membersihkan jiwa dari noda-noda dosa dan kesalahan. Alam dengan keindahannya memberikan energi positif yang mempercepat proses pembersihan ini. Jiwa yang bersih lebih mudah mencapai tajalli. 3. Pengalaman spiritual yang mendalam. Di alam terbuka, kita bisa merasakan pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Ketika zikir dilakukan dengan penuh kesadaran dan dalam suasana yang mendukung, kita dapat mencapai keadaan meditasi yang dalam di mana tajalli lebih mudah terjadi. Praktik meditasi zikir di alam terbuka. 1. Memilih lokasi yang tepat. Pilihlah lokasi yang tenang, indah, dan jauh dari gangguan. Tempat seperti hutan, pantai, atau pegunungan sangat ideal untuk meditasi zikir. Pastikan tempat tersebut aman dan nyaman untuk duduk dalam waktu yang lama. 2. Waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk meditasi zikir di alam terbuka adalah saat fajar atau senja. Pada waktu-waktu ini, alam biasanya lebih tenang, dan udara segar membantu menenangkan pikiran dan tubuh. 3. Posisi yang nyaman. Duduklah dalam posisi yang nyaman, dengan punggung tegak namun rileks. Tutup mata dan mulailah dengan beberapa napas dalam untuk menenangkan pikiran. Kemudian, mulai berzikir dengan konsentrasi penuh, mengulang-ulang nama-nama Allah atau kalimat suci yang dipilih. 4. Pengalaman dan refleksi. Setelah selesai berzikir, duduklah dengan tenang dan renungkan pengalaman yang dirasakan. Rasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Catatlah setiap pengalaman atau wawasan yang muncul selama meditasi. Meditasi zikir di alam terbuka adalah cara yang efektif untuk mempercepat proses menuju tajalli. Dengan memadukan keindahan dan ketenangan alam dengan zikir yang khusyuk, kita dapat merasakan kedekatan yang lebih mendalam dengan Allah. Proses ini tidak hanya membersihkan jiwa dan menenangkan pikiran, tetapi juga membawa kita lebih dekat pada pengalaman spiritual puncak, yaitu tajalli. Praktik ini memerlukan kesabaran dan konsistensi, namun dengan niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, tajalli bisa lebih cepat dicapai. Demikianlah, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Semoga Anda semua diberikan kefahaman yang luas dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar channel ini makin berkembang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.